Advokat Ardian Sahid Ude. Kemarin ada yang menyatakan lanjut ke Pak 2 Bang terkait laporan pengaduan. Jadi kita lanjut ke Part 2 karena kemarin gantung. Pasal 1 angka 24 KUHP. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pasal 1/25 KUHP. Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Jadi sebelum kita membuat laporan pengaduan di kepolisian, sebaiknya kita melengkapi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, siapkan fotokopi identitas diri, fotokopi KTP. Yang kedua, buat kronologi singkat waktu dan tempat kejadian. Yang ketiga, siapkan bukti foto dan video, juga saksi. Tahap selanjutnya, cara membuat laporan polisi. Yang pertama, datangi kantor polisi di waktu dan tempat kejadian. Tempus locus delicti, tindak pidana. Yang kedua, tanyakan kepada petugas kepolisian di mana unit SPKT, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Yang ketiga, temui petugas kepolisian yang lagi dinas di SPKT. Sampaikan bahwa saya ingin membuat laporan polisi. Yang keempat, petugas yang lagi dinas sudah pasti meminta identitas diri kita dan akan mempertanyakan beberapa hal seperti apa tindak pidana yang ingin dilaporkan, siapa terlapornya, dan siapa korbannya, kapan terjadinya tindak pidana, di mana terjadinya tindak pidana, bagaimana pelaku atau terlapor melakukan sebuah tindak pidana tersebut. Yang kelima, setelah kita menyampaikan yang ditanyakan oleh petugas SPKT tersebut, maka kita menerima yang namanya STPL, surat tanda terima laporan, dan kita akan diarahkan atau diantar ke ruang penyidik yang akan menangani perkara kita. Yang keenam, sampaikan kepada penyidik yang menangani perkara kita dengan jelas dan berikan semua bukti-bukti tindak pidana tersebut. Tetapi jangan lupa minta berita acara penyerahan bukti agar tidak bertele-tele, apa yang ditanya itu yang dijawab. Jika ada yang mengganjal, penyidik pasti mempertanyakan di akhir kepada kita, yaitu apakah ada yang ingin disampaikan lagi. Yang ketujuh, sampaikan juga siapa-siapa saksi-saksi terkait permasalahan kita. Jika saksi yang kita ajukan seorang PNS atau karyawan swasta, bermohonlah kepada penyidik agar saksi kita dipanggil secara resmi pakai surat panggilan. Yang kedelapan,
minta nomor HP penyidik agar kita mudah berkomunikasi dan berkoordinasi terkait permasalahan kita. Yang kesembilan, bila perlu setiap bulan minta SP2HP. SP2HP adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Itu adalah hak kita sebagai pelapor sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 39 ayat 1. Terima kasih, semoga bermanfaat.